Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana wa zurriyatina bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan, malam ini bagi kita adalah malam pertama Ramadan 1443 Hijriah, karena kita memahami penentuan bulan atau awal bulan itu dengan metode hisab. Jadi kalau ada nanti yang berbeda, bisa saja karena mungkin metodenya juga berbeda. Walaupun keseharian kita sebenarnya kita sudah memakai ilmu hisab, ya, untuk menentukan sholat, ya, kita tidak pakai ru'yat tapi pakai hisab. Malah menentukan gerhana, kapan terjadinya, berapa lama gerhananya, kemudian apakah gerhana penuh atau gerhananya setengah atau gerhana cincin, itu semuanya sudah dikaji melalui ilmu hisab. Nah, kenapa kita mulai malam ini? Karena kita berada di posisi mengamalkan metode hisab wujudul hilal. Berkemungkinan besar nanti menjelang sholat malam qiyam Ramadan akan bertambah jemaah kita, karena tadi dalam perjalanan bertubi-tubi telepon, Pak, jadi kita sholat malam gini Ustaz, karena masih ragu, ya, mungkin ada di lingkungan masing-masing tidak melaksanakan sholat, ya, saya himbau ayo datang ke Masjid Taqwa. Maka itu ada yang dalam perjalanan tadi setelah Isya baru datang. Jadi kita jangan ragu-ragu, Bapak, Ibu-ibu, bahwa kita menggunakan metode hisab dan itu terukur sebenarnya berapa derajat. Hari ini derajat bulan sudah berada di atas 2. Makanya Ketua MUI Sumatera Barat yang biasanya sepakat Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia itu berada di atas 2 derajat. Nah, sekarang bulan sudah berada di 2 derajat itu, ya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan tidak ada keraguan bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan, insya Allah kita akan bersama Ramadan 1 bulan ini. Dan Ramadan adalah bulan yang satu-satunya disebut di dalam Al-Quran. Dari 12 bulan itu hanya Ramadan yang disebut di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita berada di bulan yang luar biasa, maka itu harus ada target kita Pak ke depan. Karena kita ini sudah lebih banyak mengamalkan Ramadan dibandingkan Rasulullah. Rasulullah hanya 9 kali Ramadannya. Kalau kita yang hadir ini sudah lebih dari, ya mungkin ada yang sudah 30 kali Ramadan, ya kan? Nah, ujungnya kan sebenarnya targetnya adalah la'allakum tattaqun, ya kan? La'allah itu kalau kita kaji dalam kajian kaidah bahasa, itu adalah kalimat yang berada nanti pada tujuan. Ya, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu adalah tujuannya. Maka dengan kalimat la'allah itu tidak bisa didapatkan yang kita tuju kalau tidak bekerja keras Pak. Jadi memang kita ini harus bekerja keras untuk mendapatkan takwa itu. Ya, karena dengan kalimat la'allah itu harus bekerja keras gitu. Maka tenaga, waktu, pikiran kita persembahkan, ya, untuk bersungguh-sungguh, ya, mendapatkan takwa itu. Coba bayangkan, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Itu satu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Itu janji Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya dari yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Yang keempat, bagi orang yang bertakwa itu Allah akan angkat derajatnya. Coba bayangkan, dibukakan pintu solusi setiap masalah, Allah berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka, Allah berikan kebutuhan hidupnya, kecukupannya, Allah angkat derajatnya, lalu Allah ampuni dosanya. Itu yang akan kita dapatkan di dalam Ramadan ini. Apakah itu hanya dengan berleha-leha? Apakah itu dengan santai kita dapatkan? Tentu tidak, ya kan? Maka dari itu bagi kita adalah suatu kesempatan, dan kita gunakan kekuatan kita dan bertekad, ya, bermujahadah itu betul-betul Pak, bersungguh-sungguh untuk mengisi Ramadan kali ini. Pertama, dengan puasanya memang memperhatikan lahir dan batin. Kalau hanya sekedar untuk menahan haus, menahan lapar, hubungan suami istri di siang hari rasanya tidak rumit-rumit amat Pak, ya kan? Kalau itu gitu, banyak orang yang mampu mungkin 2 hari 2 malam tidak makan pun tidak ada masalah, ada yang seperti itu. Tapi yang lebih berat itu kata Rasulullah kan min shaimin laisa min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak nanti orang-orang yang berpuasa tapi yang dia dapat hanya haus dan lapar saja. Ini yang kita coba memperhatikan sehingga puasa kita memang betul-betul berkualitas. Jaga pandangannya, jaga pembicaraannya, jaga pendengarannya, jaga perbuatannya. Karena bulan ini adalah bulan yang mulia, maka kita isilah dengan yang mulia. Itu yang pertama yang perlu sekali kita perhatikan 1 bulan ke depan, ya, yang mulai nanti kita bersahur, ya kan, kemudian mulai menahan dari terbit fajar sampai nanti terbenam matahari. Lahirnya menahan makan dan minum, tidak muntah dengan sengaja hubungan suami istri di siang hari, tapi batinnya adalah bagaimana menjaga seluruh anggota tubuh kita supaya tidak berbuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, terutama sekali di bulan Ramadan. Yang kedua,
untuk mencapai takwa yang luar biasa peringkat yang akan kita dapatkan itu memang ada tingkat kualitasnya Pak. Ya, bayangkan bekerja tetap, ya kan, mencari usaha tetap, tapi malamnya agak diposir sedikit, ya kan, yaitu qiyamul Ramadan, qiyamul lailnya. Ya tentu yang kita perhatikan pertama sekali adalah solat wajibnya Pak. Mulai hari ini insyaallah, ya kan, kita tekad 1 bulan ke depan ini solat wajib itu tidak lagi bermunfarid, tidak lagi sendiri, tapi usahakan setiap waktunya berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah di masjid dekat rumah, berjamaahlah di rumah, ya kan. Dengan siapa bisa berjamaah? Kalau suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, dengan anaknya. Kalau tidak ada suami, Pak Ustaz, carilah suami capek kan, ya kan. Kalau tidak ada istri, Pak Ustaz, carilah istri capek. Kalau tidak dapat Ustaz, apa isi ke Mas Haji, ya kan. Jadi supaya bisa berjamaah di masjid. Ya mula tua Ustaz bila lu kamu cari istri lain. Ambo ke Batang Bapak Ibu bertemu dengan seorang buya umur 93 tahun, ya kan, sedang mencari jodoh. 93 umur Pak. Kecebo untuk aja di buya lain cemo. Ajawe beliau, saya tidak ingin meninggal dalam keadaan jomblo. Coba bayangkan Bapak Ibu, belas 93 umur tidak ingin meninggal dalam keadaan jomblo. Aku yang alun babini aku baca cerita je lagi. Tunggu dulu nak. Tapi yang jelas usahakan berjamaah. Kalau bisa itu di masjid Pak. Iya kan? Ikulah 2 tahun kau digerajai tidak ke masjid. Nan ikulah macam-macam lah sampai hari ini pun harus nan pakai vaksin lah, harusnya inilah, ya kan? Maka dari itu kesempatan kita kuatkan solatnya, mulai tekad kita solat wajib itu tidak kita kerjakan kecuali tekad kita adalah berjamaah. Nah, kalau memungkinkan memang semuanya di masjid. Nah, baru kita lanjutkan dengan solat sunatnya Pak. Jagalah, ya kan, bagaimana melaksanakan solat sunat mulai malam ini sampai bila rencana Pak solat malam Ramadan kau 10 hari 20 hari, ya kan. Ada dulu orang Pak 10 hari itu ke Mas Haji sudah tu indah lain, ya kan, bekolah sibuk urusan dunia Pak, ya kan, terlebih ibu-ibu, ya kan, lah sibuk di kue belakangan, ya kan. Kini tidak usahlah buat kue Pak, minyak tak ada kini lah itu aku nak buat kue, ya kan. Walau kue abui besok tak mungkin kan, kecil nenek kau kan abui-abui salah, ya kan. Nah kecil kakek dan seorang lain makan pisang salah, ya kan. Yo Pak, kalau tak ada kena makan sepisang lah itu. Ambo tadi malam sore ke petang berangkat ke Bukit Tinggi. Tadi sudah zuhur, sudah Jumat pulang. Banyak nampak demo di Selayang tu Pak, makan-makan pisang di situ gitu, ya kan. Ini macam-macam beda. Dan jangan tinggal ibadah hanya gara-gara urusan dunia Pak. Apalagi masalah kue. Ambo trauma masalah kue kok Pak. Ayo nak, ya kan. Orang kari rayu lo sibuk buat kue. Adi minta kue dah, ni minta kue ni je. Aku aja. Dua saya macamnya Pak. Kalau ndak ada ngui-ngui, kalau ndak nan pacah-pacah, ana rancak-rancak untuk orang. Nan dia awak apa makan? Yang ngui-ngui. Antuk mendapat kue ngui-ngui itu tinggal lo solat berjamaah. Tinggal lo solat Ramadan semakin ke ujung. Jadi dari awal kau memang harus tekad Pak. Ya kan? Ijtahidu, bersungguh-sungguh tekad kita sampai akhir Ramadan. Dan ikuti Bapak Ibu, ya kan, solat sunatnya, ya kan, harus Pak, meningkatkan kualitas, ya kan. Makanya siapa yang menjaga solat rawatibnya 12 rakaat, itu Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Coba bayangkan. Mayo yang 2 rakaat itu, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur,
Bisa dua-dua, bisa juga 4 sekaligus, tapi pakai tahiyat di tengah-tengahnya. 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jadi 2 balik rakaat. Allah akan bangunkan rumah di surga. Kalau punya rumah di surga, kira-kira tinggal di mana? Kan tidak mungkin Pak, rumah di surga tinggal di neraka, kan tidak mungkin. Ya artinya apa? Orang yang menjaga sholat wajibnya, lalu dia tambah dengan sholat sunatnya, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Maka itu punya tekad lah Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita jaga betul, karena bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Saya tidak tahu Pak, apa karena Ramadannya dia mulia, atau karena di bulan Ramadan itu diturunkan sesuatu yang mulia, sehingga berkait-kait dia. Ramadannya sudah begitu dimuliakan, ditambah lagi di dalam bulan Ramadan itu ada kitab yang mulia, Al-Quranul Karim. Inilah keberuntungan kita di bulan Ramadan ini. Maka itu berinteraksilah dengan Al-Quran. Bapak boleh baca Al-Quran mungkin 1 juz 1 hari. Kalau dulu khatam Quran, tapi bersama-sama Pak. Memang terasa Bapak Ibu, di waktu di akhir Ramadan itu kita khatam Quran bersama-sama. Kemudian buat nasi goreng, kalau indah buat lontong. Nah itu Pak, kini masih ada aja lah. Nah, iya kan? Ternyata nilai pendidikannya luar biasa. Walaupun khatam Qurannya bersama-sama, tapi ada nilai yang luar biasa. Sekarang ini kalau bisa, ini tambah sedikit Pak. Apa pandai bahasa Arab? Enggak pandai bahasa Arab. Bapak pandai bahasa Arab? Enggak. Ambo calian di Makkah, di Madinah Pak, ketek-ketek pandai bahasa Arab. Ya, ini orang Arab dia pandai bahasa Arab. Tapi masalahnya kan Al-Quran berbahasa Arab. Ya kan? Al-Quran berbahasa Arab. Kalau kita baca ayatnya saja, sementara waktu kita tidak tahu isinya. Ya kan? Maka itu baca ayatnya, baca terjemahannya Pak, baru asal level orang Arab. Karena kalau orang Arab baca Al-Quran, pasti dia tahu artinya, karena bahasa mereka. Tapi kalau kita baca Quran, kita tidak tahu artinya. Maka itu kalau ada khatam Al-Quran yang berbahasa Arabnya, sudah saatnya kita juga khatam membaca terjemahan Al-Quran. Minimal agak 1 kali seumur hidup itu ada Pak, khatam terjemahan Al-Quran, baru kita pas gitu. Apalagi kalau kita mau mentadaburi Al-Quran di bulan Ramadan ini, ya kan? Berinteraksi dengan Al-Quran, karena di situ rahmat akan dibukakan Pak. Bayangkan itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Bahasa bulan kau berinteraksi. Sabale bulan kau lah sibuk saya mencari kehidupan dunia Pak. Masa tidak bisa berinteraksi? Mudah sekarang Pak. Baca saja di Android sudah ada, ya kan? Aplikasi Al-Quran, sambil duduk, sambil antri, sambil menunggu, ya kan? Daripada menunggu melengah-lengah puasa Ustaz, main domino, ya kan? Anda lebih baca Al-Quran, ya kan? Bulannya mulia, kerjakan sesuatu yang mulia. Kapan lagi Pak? Ya, kapan lagi kita berinteraksi bersama Al-Quran? Ini yang ketiga. Nah, yang keempat, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan, sedekah itu sebenarnya di luar Ramadan pun hebat. Ya, di luar Ramadan itu dah hebat. Nilainya bisa 700 kali lipat kan? Tapi kata Rasulullah, afdhalus sadaqah, sadaqah fi Ramadan.
seafdal bersedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Tadi saya men-share di grup ya, kepada grup Lazismu kantor layanan, program berbagi di bulan Ramadan sembako untuk duafa, fakir miskin, ya kan. Kemudian guru-guru honor agama, paketnya 250.000 per paket. Di situ ada beras, ada minyak goreng, ada apa-apa di situ. Hampir rata-rata jemaah saya tadi bilang begini, Ustadz, ambo transfer besok saja Ustadz, hari Sabtu, supaya masuk di bulan Ramadan. Kalau kini ambo transfer alun masuk nilai Ramadan. Ikon namanya jemaah yang cerdas, ya kan. Soalnya tadi pun dikirim Pak, kan lah dapat nilainya 700 kali lipat kan. Kan mazalul ladina yunfikuna, seperumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta itu kan seperti satu biji ditanam tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100, jadi 100 kali 7. Tapi karena dia lakukan di bulan Ramadan, kali 70 kali lipat lagi Pak. Nah tapi hitungnya tidak matematik tuh Pak. Kalau matematik kan timbul risiko masukan PT kakak tidiang 1.000, beko pulang membawa 700.000. Muraso antri orang ke masjid. Kalau hitungannya matik-matik. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, target kita adalah takwa, dan takwa itu bisa kita raih dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya apa? Berpuasanya sungguh-sungguh, berinteraksi dengan Al-Qur'annya sungguh-sungguh, kemudian sholatnya dengan sungguh-sungguh, dan termasuklah bersedekahnya diperbanyak di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita masuk kelompok orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.